Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Jadi di episode 11 kemarin kita sudah kedatangan bintang baru yaitu Sentai ke-6 ya. Walau belum dilihatkan gimana proses perubahannya, tapi tenang aja, Jeremy pasti akan berubah di episode ke-12 ini. Jadi mari kita lihat kejadian apa yang menarik dibahas di episode ke-12 ini. Ternyata Gira dan yang lainnya mengejar Jeremy sampai ke tengah kota untuk memastikan siapa sebenarnya si Jeremy ini. Di sini terlihat ya, kalau Jeremy membungkam mulutnya si Himeno karena Jeremy mau mereka harus diam saat sedang menyimak kisahnya gitu. Di sini Jeremy juga punya buku yang sama dengan yang dibaca dengan Kogane. Cuman Jeremy menanyakan apakah ibu mereka pernah menceritakan kisah Legend King Oger. Dan Yanma bilang siapa yang tidak tahu kisah dari King Oger. Dan ternyata Jeremy lah yang menulis kisah dari Legend King Oger itu, teman-teman. Gak cuman itu aja, jadi semua ramalan yang ada pada buku itu adalah ramalannya si Jeremy. Cuman Gira malah bilang jangan-jangan selama 2000 tahun lamanya Jeremy sudah merencanakan semua ini. Di sini kelihatan banget kalau raut wajah Jeremy seperti kecewa ya kan. Apalagi si Yanma yang mengatakan kalau itu mustahil. Himeno pun bilang kalau gitu sudah berapa usia si Jeremy sejak awal ramalan itu. Jeremy udah pasrah aja ya kan, nggak bisa jawab juga. Dan Rita malah nangkap si Jeremy atas tuduhan makar, penculikan mayat, dan sumpah palsu. Jeremy pun bilang kalau dia capek berurusan dengan orang yang sulit memahami makna tersirat. Sebenarnya aku yang nonton juga masih bingung Jeremy ini arahnya kemana gitu. Rita pun dengan gampangnya nutup mukanya Jeremy sambil bilang tuduhannya ditambah karena sudah menghina atas dakwaan. Di sini Jeremy bilang dia akan cari tahu apakah Rita dan yang lainnya memang layak menjadi seorang raja, teman-teman. Sementara di Bagnarak, Perdana Menteri sudah sangat geram dengan si Jeremy ini, teman-teman. Di sini Desnarak bilang selama mereka bisa merebut kembali Sol Sugot, maka dunia masih ada pada genggaman mereka. Di sini Gira mengatakan kalau Jeremy itu sama dengan Rakles yang bisa mengendalikan semuanya. Di sini Jeremy bertanya bagaimana dirinya kalau dilihat dari sudut pandangnya Rita. Cuma Rita bilang dia nggak ada waktu hanya untuk omong kosong. Jeremy hanya menyebutkan kalau Rita cuma seorang anak kecil, bukanlah seorang raja. Dan Jeremy ingin mereka membaca cerita legend itu secara cermat karena Rita tetap mengatakan kalau dia bersalah. Jeremy mengatakan ada Sol Sugot milik Sugot Scorpion yang bersemayam di negara ini. Mereka pun terkejut dengan ungkapan Jeremy karena memang gak ada satupun orang yang menceritakan soal itu kepada dia. Terus Rita bilang, dari mana kau dapat berita itu? Jeremy pun menjawab karena dialah yang menyembunyikan dan meninggalkan petunjuknya. Terus di sini Jeremy mengatakan sesuatu kalimat yang mungkin gak asing atau ikonik banget sama Rita, yaitu tertidur dan diselimuti oleh es. Di situ Rita makin goyang kan, apa ini benar kalau Jeremy orang yang menulis cerita rakyat itu? Lalu Rita pun mengutus Morphonia untuk badai petir, teman-teman. Lagi-lagi ya Kaguraki laporan nih sama si Reckless soal keberadaan si Jeremy. Apalagi dia bilang kalau Jeremy itu sangat mengetahui soal ketiga Sugot Legend itu. Dan kalau semua petunjuk atau ramalan yang berada di mural itu adalah darinya, Reckless pun menyuruh Kaguraki untuk membawanya ke Sugodam. Tapi karena Kaguraki banyak omong ya kan, Reckless bilang ke Kaguraki agar dia belajar sedikit dari adiknya yang selalu berkata jujur. Dan Suzumi adalah adik dari Kaguraki. Sampai saat ini kita belum tahu nih gimana wujud si Suzumi ini ya kan. Dan Kaguraki menanyakan kabar adiknya itu. Jadi keadaan adiknya si Kaguraki ada di tangan Reckless dan ditentukan oleh Kaguraki bagaimana dia bersikap. Di sini udah bisa kita simpulkan ya kan kalau sikap Kaguraki selama ini terhadap Reckless karena ada orang yang dia sayangi untuk dia buat aman. Intinya Suzumi adik dari Kaguraki ini disandera sama Reckless. Cuman Gira dan yang lain belum tahu soal ini ya kan. Oke, sekarang kita berada di Xopia. Jadi si Jeremy ini akan dipakaikan alat pendeteksi kebohongan yang bernama Ultra High Performance. Terus di sini Yanma mau Gira yang pakai cuy biar yang lain tahu kalau alat ini berfungsi. Ya kita tahu lah ya kalau Gira itu pasti akan berbohong soal status raja kejahatannya itu. Bener aja cuy, Yanma bertanya kalau Gira nggak bener-bener jahat kan. Terus
Gira jawab, salah. Tentu saja aku orang jahat, aku ini raja segala kejahatan. Udah tuh, langsung disambar sama listrik bertegangan tinggi yang cuman buat pingsan aja sih kayaknya ya. Nah, sekarang giliran si Jeremy yang akan ditanyain berbagai pertanyaan. Pertanyaan pertama ditanya soal nama dan Jeremy nggak tersambar petir. Ditanya soal umur juga tidak disambar petir. Jadi umur si Jeremy ini sekitar 2000 tahun cuy. Karena pertanyaannya umur yang mereka anggap Jeremy nggak mungkin usianya segitu, kita bilang kalau alatnya ini sudah rusak. Terus si Okara pun coba ke dirinya sendiri dan dengan bilang kalau Yanma itu orang yang bodoh. Udahlah, kena sambar petir lah dia kan. Dan itu membuktikan kalau alatnya tidak rusak teman-teman. Barangkali karena Rita tidak begitu percaya dengan pernyataan Jeremy yang kurang masuk akal, Rita mengatakan kalau alatnya juga bisa membuat kesalahan. Yanma pun nggak mau diremehkan kalau masalah kemampuan membuat suatu alat gitu. Sepertinya mereka masih belum menerima ya tentang kebenaran Jeremy. Tidak sampai Jeremy menyebutkan satu nama yaitu Ginchan, tiba-tiba Yanma pun terdiam cuy. Jadi Ginchan ini adalah orang yang mengajari Yanma pertama kali cara menggunakan komputer. Sementara Jeremy mengatakan dia adalah orang yang mengajari Ginchan tentang komputer. Bahkan Jeremy mengatakan kalau berkat dialah King Oger bisa bergerak teman-teman. Ini Jeremy seperti mau menguji sekaligus memberi bukti kalau yang dia omongkan dia itu benar. Kalau dia itu dari masa lalu yang awet muda gitu. Ya begitulah ya kira-kira. Jadi Jeremy bertanya pada mereka kira-kira sugot apa yang bisa dianalisa untuk pertama kali. Rita menjawab Good Kurmo. Jadi Jeremy menjelaskan kalau dia sudah memberikan petunjuk pada umat manusia tentang cara membangkitkan King Oger serta memberikan petunjuk tentang ketiga sugot Shin pada Bagnarak. Jadi selama Jeremy menjelaskan semuanya, itu alat mendeteksi kebohongan masih digunakannya loh. Dan selama itu pula Jeremy masih tidak tersambar. Terus Rita bertanya kepada Jeremy juga memberikan petunjuk pada Bagnarak. Di sini Jeremy nggak jawab karena dia sendiri nggak ada jawaban soal itu. Cuman kalau ku tebak sih biar Jeremy bisa mendapatkan soul sugot dan membebaskan dirinya dari topengnya gitu. Tapi Jeremy bilang kalau pertanyaan yang paling penting adalah kenapa aku melakukan hal seperti itu. Karena Yanma gak sabar banget dengan penjelasannya. Hampir aja Yanma nunjuk wajah Jeremy ya. Tapi tiba-tiba orang Isabana datang dan membawa Jeremy pergi. Walaupun mereka pakai topeng, tapi kita tahulah ya mereka itu siapa. Tiba-tiba Rita mendapat telepon dari seseorang yang membuat Rita menjerit cuy. Coba kita ingat-ingat lagi ketika Rita mendapatkan bukti kalau Gira adalah kakak beradik dengan Reckless. Dia juga menjerit ya kan. Akhirnya kita tiba di Sabana teman-teman. Jadi ceritanya Himeno hanya mau soul Scorpion miliknya dikembalikan. Cuman Himeno nggak sadar kalau soulnya ada di belakang badannya. Jeremy pun meminta maaf atas apa yang sudah dia katakan sebelumnya pada Himeno. Dan Himeno menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Jeremy. Dan tiba-tiba Rita datang dan mengungkapkan identitas sebenarnya Jeremy. Dia adalah pria bertopeng laba-laba. Tapi di sini kan mereka udah saksikan di episode 11 kalau dia itu memang pria bertopeng. Tapi kok disebutin lagi di episode 12 ini. Jadi informasi mengenai Jeremy ditinggalkan dalam sebuah laporan kasus yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun cuy. Jadi kehadiran si Jeremy ini terlihat sekali setiap 1000 tahun sekali gitu. Rita menyebutkan kalau semua pernyataan Jeremy adalah benar semua, apalagi soal dia sudah hidup selama 2000 tahun. Namun datang si Kaguraki untuk menyangkal kebenaran itu cuy. Dia bilang hanya ada satu kebenaran yang harus ditunjukkan. Kalau orang itu adalah kaki tangan Bagnarak. Jadi pada saat Desnarak diledakkan oleh Jeremy, ternyata Kaguraki melihat kalau Desnarak masih bisa berdiri di tengah ledakan yang ia ciptakan. Apalagi ada logo yang sama di badan Desnarak dengan yang ada di pakaian Jeremy. Jadi ledakan itu dilakukan Jeremy agar Bagnarak bisa kabur dan Gira pun mengatakan kalau Jeremy adalah musuh.
Terlihat banget nih dari mata Jeremy seperti kecewa atas keputusan dari para Sentai ya, yang seharusnya bisa dia percaya untuk mempercayai kebenarannya Jeremy. Udah mau netes tuh air mata si Jeremy ya kan. Dan Jeremy juga menganggap semua ini nggak sesimpel kelihatannya gitu. Kabar kemunculan Bagnarak pun muncul. Pas banget kata Jeremy, sepertinya dia mau membuktikan kalau dia itu bukan bersekutu dengan Bagnarak teman-teman. Dan Jeremy pun kabur, padahal gampang banget ya kalau si Jeremy ini mau kabur. Di sini Gira melihat kalau Jeremy mengajar semua kroco-kroco Bagnarak teman-teman. Tapi Rita malah bilang kalau dia itu kriminal yang paling buruk karena menyerang tanpa pandang bulu baik itu kawan maupun lawan. Di sini Jeremy berpikir kalau menjelaskan itu sangat sulit ternyata. Tapi benar-benar sulit sih ya kan, karena dia pakai teka-teki Joy gitu. Karena Jeremy sangat yakin kalau pena itu lebih tajam dari pedang. Kalau aku tangkap sih maksud si Jeremy ini kalau sebuah kebenaran diungkap melalui cerita atau kisah, orang-orang bakal bisa lebih mudah dan paham orang-orang memahaminya. Ternyata salah cuy. Jadi Jeremy bilang kalau semua pertanyaan Gira dan kawan-kawan itu ada semua di cerita itu. Di sini Gira pun berpikir cuy. Jeremy pun juga bilang seharusnya Gira tahu siapa dia sebenarnya. Gira pun berpikir keras cuy sampai masuk ke dalam proses otak dari si Gira ini cuy. Tapi si Gira tetap gak paham dengan yang dimaksud si Jeremy. Karena kesalnya Jeremy pun bilang kalian tidak cocok jadi seorang raja gitu katanya. Dan Himeno pun bertanya dengan sangat pelan, teman-teman, sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan selama bertahun-tahun? Di sini Jeremy membuka kembali buku cerita legend King Oger-nya teman-teman dan membicarakan kembali. Dan kata Jeremy, di kisah itu sebenarnya terdapat 6 pahlawan. Cuman keberadaan orang ke-6 itu melakukan sebuah dosa besar dan kebenarannya dihapus dari sejarah. Dan dosa itu karena dia jatuh cinta dengan orang yang tidak bisa dimaafkan dan tidak ada yang mau menerima persatuan di antara keduanya karena ras yang sejak dulu sudah saling membenci satu sama lain. Mereka berdua pun lari ke tempat di mana tidak ada orang sama sekali. Kemudian anak yang terkutuk pun terlahir. Mereka berdua pun selalu berdoa akan kebahagiaan putra mereka dengan menyegel kekuatan yang juga merupakan kutukan baginya. Begitulah ceritanya kata Jeremy. Terus Jeremy bilang kalau ayahnya adalah manusia dan ibunya adalah seorang Bagnarak sambil membuka sarung tangan kanannya. Ya, Jeremy adalah campuran manusia dan Bagnarak teman-teman. Untung cuma tangannya aja yang berwujud Bagnarak ya. Dan Jeremy mengklaim kalau dia bukan manusia ataupun Bagnarak. Dan dia menjelaskan kalau di luar sana pasti ada yang bernasib sama seperti dia. Akan tetapi keberadaan mereka seolah-olah dihapuskan dari dunia ini. Makanya Jeremy bertekad akan merangkul dan mengatur segalanya. Semua tentang akal sehat, aturan prasangka, diskriminasi, dan semua asumsi. Akan dia tulis ulang semua hal itu, kata Jeremy. Dengan alasan itu jugalah Jeremy memutuskan untuk merusak segelnya. Kalian tahu apa respon Gira dan kawan-kawan? Mereka bilang kenapa dari awal Jeremy nggak ngomong kayak gitu. Karena menurut Gira, Jeremy tidak menyukai manusia maupun Bagnarak. Makanya Jeremy nggak mau keduanya buat terus-terusan bertarung. Yanma juga ngomong kalau dia cuman akan bertarung kalau ada yang mancing saja. Himeno juga bilang kalau saja dari awal Jeremy nggak bertele-tele kayak gini nggak bakal kejadian hal seribet ini. Rita cuman bilang dia nggak ngerti sama perasaan Jeremy. Dan Kaguraki juga masih nanya kenapa harus disembunyikan. Dan masih nanya apa tujuannya. Dasar ini si Kaguraki ya. Jeremy bilang aku cinta. Spontan Himeno dan Rita bereaksi cuy. Dikiranya Jeremy suka sama mereka. Jadi maksudnya Jeremy adalah seperti kata aku cinta. Itu adalah kalimat yang sangat simpel. Makanya Jeremy nggak masukin kata yang sesimpel itu di buku cerita Legend King Oger. Tapi kata Gira percuma kalau maksud dan tujuan tidak tersampaikan. Dan Jeremy bilang ternyata kayak gini raja-raja sekarang. Jadi raja-raja kemarin gimana ya? Tunggu, berarti Jeremy tahu dong kisah Gira yang diculik dan kejadian yang 15 tahun yang lalu. Ya kita tunggulah ya kisah selanjutnya.
Tiba-tiba Desnarak pun muncul di tengah-tengah para raja yang berkumpul cuy. Berani sekali ya. Dan Jeremy lah yang akan menghadapi Desnarak. Gira dan yang lainnya disuruh untuk duduk manis. Jadi Jeremy bertanya ke Desnarak kalau dia tidak sudi buat berdampingan sama manusia. Sudah dipastikan kalau Desnarak gak sudi berdampingan dengan manusia dengan serangan yang cukup serius yang Desnarak keluarkan. Bahkan Desnarak bilang kalau manusia itu adalah makhluk hidup yang rendahan, yang tidak pantas untuk hidup. Padahal dia itu serangga loh ya kan. Dia juga bilang kalau Jeremy adalah makhluk jadi-jadian. Di sini udah dipastikan kalau Jeremy akan melakukan perubahan teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ya pada saat Jeremy mencolokkan kunci ke pedangnya dia, kalau suaranya Guy Go. Berbeda lah ya dengan Sentai King Oger. Terus di sini pedangnya mengeluarkan musik yang sangat keren teman-teman. Pas mau berubah, Jeremy tetap mengatakan Ogai Buso sama kayak Gira. Terus pas mau berubah, bedanya Jeremy lompat dan lengket di jaring laba-laba teman-teman. Terus ditabrak sama laba-laba. Jadi kita komen dulu ya masalah kostumnya si Jeremy ini. Dari armornya sih sama ya, cuman ada gambar laba-labanya berwarna emas, bahkan ada logo laba-labanya di tengahnya. Terus helmnya laba-laba juga ini. Apa nggak terlalu riwah ya kalau laba-laba nemplok di sebuah badan sampai kepala? Tapi keren sih. Cuman di sini laba-laba kecil yang di dadanya itu bergambarkan laba-laba yang kebalik. Di sini Gira ngomong kalau bukan dia yang ngebuat gituan. Maksudnya alat perubahan si Jeremy apa semua Sentai ya. Dan pertarungan pun dimulai antara Desnarak dan Jeremy. Epic banget cuy pertarungannya. Jadi Desnarak terkena racun dari Jeremy. Bagian ini yang aku bilang kemarin kalau jaring laba-laba si Jeremy ini mirip sama alat 3D maneuver gear di film Attack of Titan ya kan. Dan Desnarak pun meledak teman-teman. Tapi Desnarak masih bisa kabur ternyata. Itulah dia teman-temanku semuanya cerita Sentai King Oger episode 12 ini. Keren ya kan. Karena Jeremy ini mau menjadi raja dari kedua belah pihak. Mau dari manusia ataupun dari Bagnarak. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Apakah rencana Jeremy akan berhasil. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.